Oke sobat calon guru, sobatnya di sini di komentar salah satu video sebelumnya ada kawan yang bertanya ya, yaitu dari Ibu Miss Amirah Husnani. Siapa tahu akan bisa mewakili pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Yaitu maaf bertanya, kalau sudah masuk Dapodik 2 tahun tapi belum masuk database BKN, kira-kira mending daftar CPNS ataukah menunggu P3K 2024 ini dibuka? Kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira kalau misalkan kita lihat ini kan masuk kriteria ya untuk yang bisa mendaftar P3K 2024. Kira-kira lebih baik daftar CPNS atau mungkin lebih mending kita daftar P3K? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, berarti di sini kita bahasnya itu adalah lebih baik kita daftar CPNS ataukah menunggu pendaftaran P3K dibuka. Nah, sekarang kita cek plus minus dari CPNS dulu ya. Jika teman-teman di sini memilih untuk mendaftar CPNS 2024, tentunya di sini teman-teman melakukan pendaftaran mulai dari membuat akun, kemudian melakukan pengisian biodata di SSCASN, kemudian di bagian tab memilih jenis seleksi, maka di sini teman-teman memilih yang mendaftar CPNS. Kemudian kalau misalkan teman-teman milih CPNS, di sini nanti kalian pilih formasinya di mana, kemudian mengisi riwayat kalau misalkan punya. Kemudian kita upload dokumen persyaratan, setelah itu kita akhiri pendaftaran pada halaman resume. Namun teman-teman pendaftar CPNS dari kalangan honorer ini kita harus mengetahui nih bahwasanya di bagian petunjuk pemilihan seleksi di sini ada ketentuan, yaitu kita hanya bisa memilih satu jenis seleksi ya, apakah CPNS, P3K Guru ataukah jenis P3K lainnya. Artinya kalau misalkan teman-teman di sini mendaftar CPNS, kita pilih di sini, kita sampai akhir pendaftaran, maka kita nanti ketika pendaftaran dibuka ini nanti kita nggak bisa ya untuk melakukan pendaftaran P3K. Karena apa? Karena kita sudah mendaftar nih, yaitu di CPNS dan juga sudah sempat yaitu akhiri pendaftaran. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita sudah resume akhir pendaftaran, sudah tidak dapat mengganti pilihan jenis seleksi. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 ya, bahwasanya pada tahun ini pelamar hanya dapat memilih satu jenis seleksi, apakah PNS ataukah P3K. Dan teman-teman yang sudah terlanjur mendaftar CPNS, maka di sini nanti setelah melakukan pelamaran dan kita sudah lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti kita akan mengikuti seleksi di sini. Nah, di sini ada perbedaan yaitu secara nasional ya, yaitu untuk PNS itu kan seleksinya itu ada 3 tahap nih. Ada seleksi administrasi, kemudian ada SKD, dan juga ada SKB. Kalau misalkan teman-teman yang sudah mendaftar CPNS, misalkan saja teman-teman tidak lulus seleksi administrasi atau mungkin juga lulus seleksi administrasi, di sini masuk ke SKD, tidak lulus SKD, atau mungkin sudah lulus kemudian kita masuk ke SKB ternyata kita nggak lulus, maka di sini nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman nanti sudah nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran P3K 2024. Kalau misalkan teman-teman di sini mendaftar CPNS, kalau misalkan kalian keterima lolos sampai di tahap SKB, lulus mendapatkan NIP ya, di sini alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman di sini mendaftar CPNS namun nggak lulus di bagian dari 3 tahapan ini, maka ketika pendaftaran P3K sudah dibuka, kalian sudah nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Dan sekarang kalau kita bahas kalau misalkan teman-teman di sini memilih untuk mendaftar P3K saja, kira-kira seperti apa? Jika teman-teman di sini sudah masuk Dapodik namun nggak terdaftar di database BKN, lebih memilih untuk menjadi P3K, mendaftar P3K, di sini dasar hukumnya ini kita bisa lihat ya, yaitu pada Permen Pan RB nomor 348 tahun 2024. Ya, mana di sini untuk pelamar ini kriterianya itu adalah didahulukan untuk pelamar prioritas, kemudian guru STHK 2 dan juga non ASN terdaftar di database BKN. Kalau misalkan salah satu rekan kita yang tadi bertanya, berarti kan posisinya ini kan berada di poin nomor 4 ya. Ya, mana guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Nah, ini berarti kita masuk dalam kriteria yang poin nomor 4 ini. Jadi memang di sini nanti untuk teman-teman pendaftar P3K, termasuk juga P3K Guru dan juga teman-teman yang guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih 2 tahun di Dapodik, maka di sini nanti memang kita itu akan mengikuti seleksi, ada 2 tahap ya, seleksi P3K. Kalau misalkan kalian belum sempat akhiri pendaftaran di halaman resume CPNS loh ya. Nah, di sini seleksi yang pertama yaitu seleksi administrasi, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi.
Yang penting teman-teman di sini nanti lulus seleksi administrasi, kemudian ikut seleksi kompetensi, yang mana nanti seleksi kompetensi itu terdiri dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan juga sosial kultural, dan juga tes wawancara. Maka di sini nanti entah berapapun nilai kita, yang penting kita ikut seleksi kompetensi, insya Allah nanti nasibnya itu akan lebih baik ya. Kalau misalkan di sini kita lihat dari skema urutan penempatan, ini kita bisa lihat di sini, yaitu untuk rencana mekanisme seleksi P3K 2024. Di sini kan posisi kita itu berada di sini. Nah, di sini nanti memang untuk formasinya mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, di sini yang didahulukan itu tetap pelamar prioritas atau lulus passing grade, kemudian dilanjutkan ke XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian dilanjutkan untuk guru sekolah negeri ini. Kalau misalkan posisi kita di sini adalah di sini formasinya ini habis untuk penempatan prioritas di atas kita. Nah, tentunya kita masih punya harapan. Harapannya apa? Ya, harapannya di sini adalah disampaikan bahwasannya pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi ataupun juga pelamar yang tidak kebagian formasi ya, ini nanti akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya di sini nanti kemudahannya kalau kita ikut seleksi P3K itu yang pertama, yaitu memang di sini nanti untuk kebutuhan kuota ini diberikan 100% untuk non ASN atau honorer termasuk kita di sini. Kemudian di sini nanti sama-sama menggunakan seleksi CAT sama halnya dengan CPNS, namun di sini nggak ada passing grade. Kelulusan ini berdasarkan pada peringkat terbaik. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita ini kalah perankingan, baik itu kalah nilai maupun juga kalah urutan penempatan, maka di sini nanti kita masih punya harapan, yaitu harapan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman yang memutuskan untuk mendaftar di P3K, di sini ada sedikit bocoran terkait tentang pendaftaran dan juga pelaksanaannya ya. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh DPR RI, yang mana di sini nanti untuk teman-teman pendaftar P3K untuk pengumuman seleksi nanti dilaksanakan tanggal 26 September sampai dengan 10 Oktober. Sementara untuk pendaftaran seleksi di sini nanti akan dimulai yaitu tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Nah, semoga saja di sini nanti teman-teman bisa mendaftar semua ya. Dan tentunya setelah kita melakukan pendaftaran seleksi nanti ada seleksi administrasi, dan ingat di sini supaya kita bisa ikut seleksi kompetensi syarat utamanya teman-teman harus lulus seleksi administrasi. Memangnya ada untuk guru honorer yang nggak lulus seleksi administrasi, tentunya sangat banyak banget ya. Di tahun kemarin pun juga demikian. Meskipun sudah di sini kita honorer lama, namun kalau misalkan kita kurang mencermati pengumuman dari instansi dan juga di Kemdikbudristek, maka di sini nanti kita bisa saja nih tidak lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nggak ikut yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita nggak ikut seleksi kompetensi, ya di sini kalau misalkan kita nggak lulus, ini nanti kita nggak bisa nih untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kira-kira demikian untuk plus minus kita daftar CPNS atau P3K untuk honorer di sekolah negeri. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.